لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Di antara jamaah haji yang berziarah ke Tanah Suci, orang Indonesia memiliki perbandingan yang sangat menonjol. Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20, jumlah mereka berkisar antara 10-20% atas seluruh jamaah haji yang datang dari berbagai negara di dunia. Bahkan pada dasawarsa 1920-an, 40% jamaah haji yang datang berasal dari Indonesia. Menurut Martin van Bruynesen dalam bukunya yang berjudul Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau menetap di Mekah pada zaman itu mencapai jumlah yang cukup berarti. Di antara semua bangsa yang berada di Mekah, orang Jawa merupakan salah satu kelompok terbesar. Sekurang-kurangnya, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Mekah setelah bahasa Arab. Masih dalam buku yang sama, peneliti Islam asal negeri Belanda ini menyajikan data orang yang berangkat dan pulang naik haji dari Indonesia dalam kurun waktu tahun 1853 sampai 1858. Dalam tabel itu terlihat jelas bahwa jumlah orang yang berangkat selalu lebih banyak ketimbang jamaah haji yang pulang. Hal ini menandakan bahwa banyak jamaah haji untuk beberapa waktu tinggal di sana. Berikut ini data yang disajikan dalam buku tersebut. Pada tahun 1853, jamaah yang berangkat haji sebanyak 1.129 orang dan yang pulang dari Mekah pada tahun yang sama hanya berjumlah 405 orang. Hal ini berarti terdapat 724 orang yang tidak ikut kembali ke tanah air dan menetap di tanah Mekah. Sedangkan pada tahun 1854, data itu menyebutkan jumlah keberangkatan jamaah haji mencapai 1.448 jiwa dan yang kembali 527 jiwa saja. Artinya terdapat 921 jiwa yang tidak kembali pulang pada tahun tersebut. Pun pada tahun 1855, jumlah orang Indonesia yang berangkat haji tercatat 1.668 dan yang kembali ke Indonesia hanya 808 orang atau setara dengan 860 orang yang tidak ikut kembali pulang. Sementara pada tahun 1856, jumlah yang berangkat ke Mekah berjumlah 2.641 orang dan yang kembali hanya 713 orang. Hal ini sama dengan 1.928 orang yang tidak ikut balik ke Indonesia. Sedangkan pada tahun 1857 tercatat keberangkatan haji sebanyak 2.381 orang dan yang kembali 1.413 orang, sehingga jumlah yang tinggal di kota Mekah pada tahun itu saja mencapai 968 orang. Bahkan data yang disajikan Martin van Bruynesen dalam buku itu mencatat data keberangkatan yang signifikan pada tahun 1958. Dari jumlah yang berangkat untuk ibadah haji sebanyak 3.718 orang dan yang kembali 1.710 orang atau 2.008 orang yang tidak ikut kembali lagi ke Indonesia. Jika secara keseluruhan dijumlah selama 6 tahun itu, jamaah haji yang tak kembali untuk menetap di kota Mekah berjumlah 7.091 orang. Alasan utama mayoritas dari mereka tinggal sementara di kota Mekah adalah untuk belajar ilmu agama. Bahkan Snoek Voortgrons, seorang Belanda yang ditugaskan negaranya meneliti Islam, mencatat pada tahun 1931 jumlah orang Indonesia yang menetap di Mekah sekurang-kurangnya 10.000 jiwa. Sedangkan untuk masa itu jumlah haji yang datang sekitar 30.000 jiwa. Dengan jumlah orang Indonesia yang tinggal di sana, belum lagi dengan orang Malaysia, Singapura, atau Brunei Darussalam yang juga tinggal di sana, maka tak heran apabila masa-masa itu bahasa Melayu menjadi bahasa kedua di kota Mekah. Seperti yang diketahui sebelumnya, banyaknya jamaah haji Indonesia untuk sementara tinggal di kota Mekah dengan tujuan menimba ilmu agama. Bahkan tak sedikit yang menetap di sana yang kemudian mengajar di kota Mekah.
Sebut saja salah satunya adalah Syekh Nawawi Banten. Ulama besar ini lahir di Tanara Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi dan wafat di Mekah pada 1314 Hijriah atau tahun 1897 Masehi. Syekh Nawawi lebih banyak dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz karena telah mencapai posisi intelektual terkemuka di Timur Tengah, juga menjadi salah satu ulama paling penting yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Seperti yang dilansir nu.or.id, pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi berangkat ke Arab Saudi. Di samping untuk melaksanakan ibadah haji, keberangkatan itu dilaksanakan untuk menimba ilmu. Seperti ulama Al-Jawi pada umumnya, pada masa-masa awal di Arab Saudi, dia belajar kepada ulama Al-Jawi lainnya. Puncak hubungan Indonesia atau orang-orang Melayu dengan Mekah terjadi pada abad 19 Masehi, karena pada saat itu banyak sekali orang Indonesia yang belajar di Mekah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka diberi kesempatan mengajar di Masjidil Haram, seperti Syekh Nawawi Al-Banteni, Syekh Mahfudz Al-Turmusi asal Tremas Pacitan, Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi asal Minangkabau, Syekh Muhtaram asal Banyumas, Syekh Bakir asal Banyumas, Syekh Asyari asal Bawean, dan Syekh Abdul Hamid asal Kudus. Masih dalam situs dan artikel yang sama, disebutkan ada sekitar 200 orang yang hadir setiap kali Syekh Nawawi Al-Bantani mengajar di Masjidil Haram. Ketika itu, Masjidil Haram menjadi satu-satunya tempat favorit di Tanah Suci. Yang menjadi murid Syekh Nawawi tidak hanya orang Indonesia, namun para pelajar dari berbagai negara. Selama mengajar, Syekh Nawawi dikenal sebagai seorang guru yang komunikatif, simpatik, mudah dipahami penjelasannya, dan sangat mendalam keilmuan yang dimiliki. Dia mengajar ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Di antara muridnya di Arab Saudi yang kemudian menjadi tokoh pergerakan setelah kembali ke tanah air adalah Kiai Haji Hashim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Karim Amrullah dari Sumatera Barat, Syekh Hana Halil Bangkalan, Kiai Haji Asyari Bawean, Kiai Haji TB Asnawi Caringin Banten, Kiai Haji Ilyas Keragilan Banten, Kiai Haji Saleh Darat Semarang, Kiai Haji Najihun Tangerang, Kiai Haji Abdul Ghafar Tirtayasa Serang, Kiai Haji TB Bakri Sempur Purwakarta, Kiai Haji Daud Perak Malaysia, dan lain sebagainya.